Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nofti. Tetap di semester 2 ya nak ya. Minggu kemarin kita membahas tentang adab pergaulan remaja. Nah yang sekarang kita akan memasuki pokok bahasan berikutnya, yaitu tentang akhlak tercelah. Nah, akhlak tercela itu sebenarnya berkesinambungan semuanya ya nak ya. Baik, sebelum kita memulai materi kita terlebih dahulu berdoa karena semoga Allah memberkahi semua ilmu yang kita dapatkan hari ini dan bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, kita membahas bab selanjutnya tentang akhlak tercela. Di akhlak tercela ini itu ada kaitannya dengan akhlak pergaulan remaja yang minggu kemarin. Kalau akhlak remaja itu harusnya kita menghindari hal-hal yang negatif supaya kalian di masa remaja ini sudah mempersiapkan mental akhlak kalian untuk menjauh lebih baik lagi. Bagaimana persiapan mental itu supaya jauh lebih baik lagi, maka di akhlak tercela ini akan kita bahas agar kalian lebih mendalam lagi, agar akhlak kalian lebih bagus lagi, agar pembinaan akhlak kalian itu lebih mantap lagi ke depannya. Baik, akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela itu? Berarti akhlak yang jelek, akhlak yang tidak bagus ya. Nah ya, akhlak yang jangan sampai dilakukan gitu. Nah yang pertama akhlak tercela itu ada israf. Nah, apa itu israf? Israf itu adalah berlebih-lebihan. Dalam bahasa Arab disebut dengan kata asrafa yusrifu israfan, yang berarti bersukaria sampai melewati batas atau berlebih-lebihan, atau misalnya mereka ini berfoya-foya, gitu ya, sangat berlebihan melakukan apa saja. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, melampaui batas ya. Israf juga dapat berarti menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun berlebih-lebihan batas yang dia benarkan. Misalnya makan dan atau minum secara berlebih-lebihan. Nah, akhlak tercela ini di dalam Islam gitu ya. Kenapa diatur? Karena ternyata israf itu adalah berlebih-lebihan ya. Baik makan, baik berpakaian gitu, ataupun melakukan apapun itu tuh dalam Islam nggak boleh berlebihan. Jadilah sederhana saja gitu kan, berpenampilanlah yang seadanya saja gitu. Jadi kalau kita berlebih-lebihan itu itu akan memunculkan kesombongan. Itu Ibu bilang tadi, kalau yang minggu kemarin ini kita bahas tentang akhlak pergaulan remaja, jadi jangan merasa oke, jangan merasa hebat, jangan merasa tidak butuh orang lain. Itu akan menjadikan kita sombong. Nah di atas kesombongan itu nanti ketika kita memunculkan diri kita hebat, kita nanti berlebihan. Nah ketika kita berlebihan itulah yang akan membuat diri kita sombong. Makanya israf ini merupakan salah satu akhlak tercela yang ternyata di dalam israf ini adalah melakukan atau makan minum itu secara berlebihan. Jadi kalau kita terlalu berlebihan, itu akan mendatangkan kesombongan. Terus kita merasa diri kita tuh paling hebat gitu. Makanya dalam Islam itu cukuplah kita dengan sederhana gitu ya. Tidak mau kelihatan wah banget, tapi ada isi di dalam hati kita gitu. Jadi akhlak kita punya, ibadah kita terjaga, itu nggak usah dikeluarkan sama orang gitu. Baik, dasar larangan israf. Kenapa kita tidak boleh berlebihan? Kenapa gitu? Apa alasan Allah melarang kita untuk tidak boleh berlebihan? Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyinya, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan, minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, bayangkan sekali, Allah tidak suka dengan berlebihan.
yang terlalu norak. Allah gak suka. Kenapa? Sederhana saja. Toh kita hidup ini bukan untuk diakui oleh manusia, tetapi ibadah kita diterima oleh Allah gitu. Jadi untuk apa kita melakukan berlebih-lebihan? Yang bagus yang berlebihan itu apa? Ibadah. Nah, kalau ibadah silakan sebanyak-banyaknya, bahkan berlebih-lebih sampai kita sunnah pun kita lakukan, itu berharap apa? Pahala Allah sebanyak-banyaknya. Kalau di muka bumi ini nggak usah kita berlebihan. Apa gunanya kita berlebihan? Minta diakui. Nah, kita lahir ke muka bumi ini sudah Allah kehendaki. Itu sudah diakui oleh Allah. Kenapa kita mesti harus pada pengakuan dari manusia? Kadang-kadang yang membuat kita mau menampakkan berlebihan gaya kita, mungkin cara hidup kita, atau makan, berhias dan segala macam berlebihan, itu mungkin kita mau diakui oleh manusia. Nah, apa gunanya kita diakui oleh manusia tapi terhina di hadapan Allah? Bahkan Allah tidak suka dengan manusia yang terlampau berlebihan. Baik, yang berikutnya apalagi contoh akhlak tercela? Tabzir. Yang pertama tadi israf, yang kedua tabzir. Apa sih tabzir itu? Istilah tabzir berasal dari bahasa Arab, disebut dengan yubaziru, bazara, yabzira. Diartikan sebagai suatu perbuatan menghambur-hamburkan harta. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tabzir diartikan berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang ataupun barang. Tabzir juga diartikan sebagai penggunaan harta untuk sesuatu yang tidak benar, misal membelanjakan harta untuk tujuan maksiat. Nah, itu bayangkan sama kalian. Ketika kita gitu ya berlebih-lebihan, terus kita memanjakan harta kita berlebih-lebihan juga, itu akan dampaknya mengarah ke negatif ya, akan terjadi kemaksiatan. Makanya Allah itu tidak suka manusia-manusia yang berlebihan. Apa sih kehebatan manusia yang melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan gitu, semata-mata hanya untuk kesenangan dunia, padahal itu sangat dibenci oleh Allah gitu. Maka dalam hidup ini gak usah berlebihan, tidak usah diakui oleh manusia keberadaan kita. Allah sudah mengakui keadaan kita. Karena kenapa? Karena kita terlahir ini Allah yang menghendaki, berarti Allah pun mengakui keberadaan kita. Yang berikutnya, apa sih dasar-dasar larangan tabzir? Kenapa Allah melarang tabzir? Ada landasan ayatnya dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya borosan itu saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Bayangkan, kenapa tabzir ini dilarang dalam agama Islam, dalam ajaran Islam? Itu salah satunya adalah boros, menghambur-hamburkan uang. Menghambur-hamburkan itu adalah saudaranya setan. Apakah kalian mau menjadi saudara setan? Ya, ibu rasa nggak mau ya nak ya, kita jadi saudaranya setan. Jadi ketika kita berlebih-lebihan dalam kehidupan ini, melakukan pemborosan berlebih-lebihan, baik membeli barang, makanan dan segala macam, itu ternyata saudaranya setan. Nak, mengerikan sekali. Masa kita jadi saudara setan sih? Kan nggak mungkin, nggak mau ya nak ya. Jangan mau dan berharaplah menjadi orang sederhana. Tidak usah diakui oleh manusia, tapi cukup Allah yang tahu ibadah dan keberadaan akhlak kita gitu. Jadi artinya dalam hidup ini nak gitu ya, nggak usah mau berlebihan berpakaian, makanan, bla bla segala macamnya gitu. Tetapi ada orang-orang yang di sekeliling kita yang tertindas, yang tidak punya apa-apa. Maka sebaiknya harta kita yang berlebihan, kenapa tidak kita bagikan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan? Itu akan lebih membuat kita hidup kita berarti, dan kita memang sebagian harta kita memang hak mereka juga gitu kan, ada rezeki mereka di sana gitu. Itu jelas sekali dasar tabzir ini ya dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah bakhil. Nah, bakhil ini apa sih gitu? Bakhil ini adalah kikir. Nah, bahasa kita apa nak? Pelit. Nah, itu ya nak ya. Bakhil atau kikir adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab Tarifat
mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu kepada diri orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makan, dan minum. Nah, kalau berlebihan itu Allah tidak suka. Tetapi kalau tidak juga misalnya mengeluarkan tapi kita punya, ini keberadaan misalnya kita punya tetapi kita terlampau bakhil atau kikir gitu kan, Allah juga tidak suka gitu. Makanya kadang-kadang kita tuh memang harus menyeimbangkan ya antara kebutuhan jasmani dan rohani. Makanya Allah suka itu manusia itu yang ketika dia beribadah khusyuk lah gitu, karena dengan khusyukan itu kita khawatir Allah mencabut nyawa pun dalam kondisi apapun gitu. Tapi ketika kita bekerja dan berusaha maka semangatlah, seperti seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Itu artinya apa? Kita butuh juga kehidupan kita ini diseimbangkan. Nah, jangan kita mencari rezeki sekuat tenaga gitu, siang dan malam tidak tentu arah gitu. Tapi uangnya kita kita tutup-tutupi keberadaannya, bahkan untuk diri sendiri aja kita tidak mau mengeluarkan, itu terlampau bakhil gitu, terlampau pelit. Ada masanya untuk menyenangkan diri kita juga gitu, tapi tidak berlebihan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, apa sih dasar larangan bakhil? Kenapa kita tidak boleh bakhil? Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, bahwa kebakilan itu baik bagi mereka, sebenarnya itu adalah buruk bagi mereka. Jadi jangan merasa bahwasanya aku ini kerja keras untuk menabung sebanyak-banyaknya untuk masa depan, tapi dia tidak mau mengeluarkan harta mereka gitu. Sedangkan kata Allah, kadang-kadang kita pikir seperti ini, baik buat menurut diri kita, kadang-kadang menurut Allah tidak baik. Kenapa? Karena kalau berlebihan gitu, kita misalnya tidak mau membuat hati kita senang barang sesaat gitu kan, seperti itu sama aja kita menzalimi diri kita. Tetapi tidak boleh pun berlebihan. Nah, semuanya itu kata Allah seimbangkanlah, dunia dan akhirat itu kita butuhkan gitu. Kenapa kita disuruh semangat dalam hidup ini? Supaya kita berambisi untuk kita mencari bekerja keras, bukan bermalas-malasan gitu. Tetapi ketika kita beribadah khusyuk dengan sekhusyuk-khusyuknya. Kenapa? Karena Allah punya rencana di balik semua itu. Oleh sebab itu sebagai seorang manusia harus menyeimbangkan dunia tujuan kita, tempat kita berjuang gitu ya. Akhirat itu adalah tujuan kita. Jadi harus kita seimbangkan dalam hidup ini. Kita tidak boleh memfokuskan misalnya ke dunia saja. Nanti kita akan lupa dengan akhirat gitu. Makanya kita akan menjadi sombong, angkuh, menghamburkan uang, itu akan menyebabkan kita seperti itu kalau kita selalu mengejar dunia. Tetapi ketika kita imbangkan semuanya, kita butuh akhirat. Kenapa? Disitulah tempat kita ketika kita mencari ridho Allah, mencari rezeki Allah, dan itu tempat kita berbagi, itu juga tempat kita menolong orang gitu, dan tidak menjadikan diri kita sombong dan tidak menjadikan diri kita berlebihan menghamburkan uang. Baik, materi kita sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Nanti kita adakan tanya jawab untuk seterusnya. Untuk hari ini Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.